Setiap bibit separatis selalu lahir dari ketidakpuasan. Ketika sebuah wilayah merasa dipinggirkan, hak-haknya diabaikan, dan aspirasinya tak didengar, maka muncul gagasan untuk mencari jalan lain. Bahkan, jalan yang berlawanan dengan pemerintah pusat. Sejarah Indonesia pun pernah mencatat hal serupa. Setelah proklamasi kemerdekaan, Belanda tidak rela kehilangan pengaruhnya. Mereka memanfaatkan ketegangan dan kekecewaan di beberapa daerah untuk membangkitkan cita-cita lama, membentuk negara-negara boneka yang terpisah dari Republik Indonesia. Salah satunya adalah negara Pasundan. Di Jawa Barat, melalui konferensi Malino dan Denpasar, Belanda berusaha menghidupkan kembali gagasan federalisme. Atas nama otonomi daerah, mereka menanamkan bibit perpecahan dengan membentuk pemerintahan Pasundan pada tahun 48. Bagi sebagian kalangan lokal, cita-cita itu seolah membuka ruang bagi mereka untuk memiliki kemandirian politik. Namun pada hakikatnya, ini adalah strategi lama kolonial. Pecah belah, lalu kuasai kembali. Negara Pasundan menjadi contoh nyata bagaimana ketidakpuasan daerah bisa dijadikan senjata untuk menghidupkan separatisme. Sebuah cita-cita lama yang terkuak kembali, tetapi pada akhirnya runtuh. Karena mayoritas rakyat Jawa Barat tetap memilih satu hal, setia pada Republik Indonesia. Sejarah Indonesia tidak hanya berisi perjuangan melawan penjajah Belanda atau Jepang, tetapi juga penuh dengan dinamika politik setelah kemerdekaan. Salah satunya terjadi di tanah Pasundan, Jawa Barat. Daerah yang terkenal dengan pegunungan indah, sawah hijau, dan budaya Sunda yang kuat ini, ternyata juga menjadi panggung pergulatan politik besar pada akhir 1940-an. Ketika bangsa Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaannya, Jawa Barat menghadapi dilema berat, bertahan dalam Republik Indonesia yang baru lahir, atau menerima tawaran Belanda yang ingin membentuk negara-negara bagian dalam rangka federalisasi. Dari sinilah muncul berbagai perlawanan rakyat terhadap kolonialisme baru, bersamaan dengan berdirinya negara Pasundan, sebuah negara bagian bentukan Belanda yang tidak pernah benar-benar mendapatkan legitimasi dari rakyatnya. Perlawanan di Jawa Barat bukan hanya soal senjata, tetapi juga perjuangan identitas, kedaulatan, dan pilihan masa depan. Mari kita telusuri bersama bagaimana pergolakan itu terjadi, siapa saja tokoh yang terlibat, dan apa dampaknya bagi perjalanan Indonesia menuju negara kesatuan. Setelah agresi militer Belanda pertama tahun 1947, strategi Belanda mulai bergeser. Mereka sadar, kekuatan militer saja tidak cukup untuk menaklukkan Republik Indonesia. Maka Belanda menggunakan taktik politik, membentuk negara-negara bagian untuk melemahkan semangat persatuan bangsa. Salah satu proyeknya adalah di Jawa Barat. Dengan alasan menghormati otonomi daerah dan mengangkat identitas Sunda, Belanda mendorong lahirnya negara Pasundan. Pada bulan Februari tahun 1948, melalui sidang yang diorganisir Belanda di Bandung, negara Pasundan secara resmi diproklamasikan sebagai bagian dari rencana negara Indonesia Serikat. Bandung ditetapkan sebagai ibu kota, dan seorang bangsawan Sunda, Raden Adipati Arya Wiranata Kusuma, ditunjuk sebagai wali negara. Namun, meski memiliki struktur pemerintahan, negara ini sejak awal dipandang rapuh. Banyak pejabatnya tidak benar-benar punya kekuasaan, karena bayang-bayang Belanda masih begitu kuat. Lebih dari itu, rakyat Jawa Barat menolak keras kehadiran negara Pasundan. Bagi mereka, ini hanyalah negara boneka yang dibentuk untuk memecah belah bangsa dan melemahkan Republik Indonesia. Penolakan itu tampak jelas dalam berbagai aksi perlawanan bersenjata maupun gerakan politik bawah tanah. Saat Letnan Gubernur Jenderal Van Mook melakukan tahap-tahap awal pembentukan Indonesia Serikat, ex-Bupati Garut Soeria Kartalegawa yang feodal
dan tidak bersimpatik pada pergerakan nasional, mendirikan Partai Rakyat Pasundan (PRP) di Bogor, Kartalegawa berusaha mewujudkan negara Pasundan yang merdeka dari Indonesia. Usaha ini didukung residen Belanda di Bandung, M. Claassen, yang menulis sebuah laporan tertanggal 27 Desember 1946. Residen Preanger itu menulis dalam laporannya bahwa sejak berabad-abad lamanya terjadi persaingan etnis Sunda Jawa akibat perbedaan adat, tradisi, dan mentalitas. Indonesia selalu dipimpin oleh etnis Jawa, maka PRP dipandang sebagai suatu gerakan rakyat yang spontan. Kartalegawa menjadi nekat melihat sikap Van Mook. Pada sebuah pertemuan 4 Mei 1987 di Bandung yang dihadiri oleh 500.000 orang, ia memproklamasikan negara Pasundan. Pada masa itu, Soekarno masih didukung oleh banyak rakyat dan Kartalegawa dianggap pembelot. Tapi ini tidak mencegah Kartalegawa melancarkan gerakan di Bogor, Mei 1947, yakni menduduki kantor-kantor dan stasiun, bahkan menawan seorang residen. Kasus PRP adalah pergolakan politik yang menggambarkan situasi pasca agresi militer Juli 47 di Tatar, Sunda. Jika negara Pasundan versi Kartalegawa dari golongan federalis kurang didukung oleh tokoh-tokoh Pasundan, sehingga tidak berjalan, maka berbeda dengan negara Pasundan versi Wiranata-Kusuma dari golongan republikan yang cukup menggeliat karena melibatkan tokoh-tokoh Sunda dalam konferensi. Dua sikap politik yang terjadi terkait negara Pasundan, federalis, yaitu sikap mendukung Indonesia Serikat, dan republikan, yang mendukung Republik Indonesia dan menolak Indonesia Serikat. Keterlibatan para tokoh republikan pada negara Pasundan lebih merupakan strategi politik agar Tatar Pasundan tidak lepas dari Republik Indonesia. Salah satu tokoh penting dalam perjuangan tersebut adalah Wiranata-Kusuma yang diangkat menjadi Presiden Pasundan. Dalam hakikatnya, pembentukan negara Pasundan adalah warisan dari sistem kenegaraan yang pernah dibentuk era 50-an saat Indonesia menganut sistem federasi. Adapun upaya untuk membentuk negara sendiri tidak lebih karena bentukan oleh Belanda itu sendiri. Dengan politik adu dombanya, meskipun sekarang ada geliat untuk kebangkitan kembali, itu hanyalah upaya ketidakpuasan dengan pemerintahan yang sekarang. Walaupun sebenarnya ini adalah sebuah warning akan keretakan dalam persatuan. Apabila ini dibiarkan, mungkin akan menjadi bumerang untuk bangsa Indonesia. Kami yang mencintai tanah air ini tidak ingin itu terjadi. Jadikan sebuah pelajaran untuk kedepannya. Terima kasih.